Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pembayaran angsuran. Oke, kita tambahkan ke situ 3. Kita rename dulu. Angsuran. Nah, oke. Untuk di soal 3, ini ada soal, yaitu tabel angsuran dari Lucky Prima. Di sini sudah teridentifikasi masing-masing nilai kreditnya berapa, bunga per tahunnya berapa, dan waktu untuk menyicilnya itu berapa kali. Oke. Ini ditanyakan itu adalah angsuran per tahun, dan kalian harus mengisi tabel angsuran yang ada di bawah sini, yang kosong ini. Ya, untuk pembayaran angsuran itu kita masih menggunakan fungsi finansial ya. Namun fungsi finansialnya itu namanya itu adalah PMT. Oke. Nah, ini kita beri tanda merah dulu. Ya, jadi kita akan menggunakan rumus PMT ini untuk mengetahui berapa jumlah angsuran kita. Oke. Pertama, sel aktifnya kita pindahkan ke samping angsuran ini. Kemudian kita pilih insert functionnya. Kita cari PMT. Di Ibu sebenarnya udah ada di sini, tapi mungkin kalian nanti belum ada. Jadi ketik dulu di sini, lalu kita go. Nah, nanti akan muncul PMT seperti ini. Lalu kita pilih OK. Nah, untuk rate ini adalah bunganya ya, bunga per periode untuk jumlah utangnya. Nah, di sini bunganya itu adalah bunga per tahun yang 10%. Dan karena kita akan menghitung angsuran secara per tahun juga, maka ini langsung aja kita klik di sini, rate-nya yang 10%. Kemudian untuk NPER-nya, NPER ini adalah berapa kali sih kalian akan membayar utang kalian. Nah, di sini itu waktunya itu adalah masih per tahun juga ya, tahun ke-1 sampai ke-10. Berarti kita juga NPER-nya kita masih menggunakan yang 10 ini. Nah, kemudian untuk PV-nya atau present value-nya itu adalah total kredit atau total utangnya yang dipinjamkan, yang sebelah sini. Oke. Kalau sudah ini kita boleh langsung OK. Untuk future value dan type-nya tidak perlu kita isi. Ini kita OK. Nah, hasilnya adalah 48.823.618,46. Ini itu bersifat minus karena dia akan mengurangi nilai kreditnya. Maka biar memudahkan kita absolutkan yang ada di sini seperti ini. Kita ke formula bar yang di atas, kita klik setelah sama dengan, kemudian kita ketik ABS, lalu buka kurung seperti ini, dan kita beri tutup kurung sekali lagi di paling belakang ya, sehingga tampilan di formula barnya berubah menjadi seperti ini ya. Oke, kalau sudah bisa langsung kita enter. Nah, ini adalah total angsuran per tahunnya. Oke, kemudian setelah tahu nilai angsuran per tahunnya, kita perlu mengisi tabel yang ada di bawah ini. Ini tabel itu adalah tabel angsuran per tahun ya. Jadi ini adalah tahun ke-1 sampai dengan ke-10. Oke. Nah, apakah semuanya tabelnya berisi 10 tahun? Itu tidak, itu tergantung dari soal. Jadi kalau misalkan nanti ternyata di soal itu waktu yang diberikan itu adalah 15 kali atau 15 tahun atau 15 bulan, maka kamu ke bawahnya itu harus
15 juga gitu. Jadi dari tahun ke-1 sampai tahun ke-15, tidak hanya tahun ke-10 saja. Jadi untuk format tabel ini sebenarnya tergantung dari soal yang disediakan nanti. Oke. Nah, kemudian kita isi dulu saldo awalnya. Saldo awal itu adalah nilai kredit awal. Berarti sama dengan kita klik nilai kredit awal yang di atas, kita enter. Seperti ini. Oke, perlu menjadi catatan juga bahwa nilai kredit di sini sifatnya adalah, bukan sifat ya, formatnya itu adalah currency atau accounting, jadi jangan lagi ditulis rupiahnya, jangan lagi diketik titiknya, RP-nya itu nggak perlu diketik, cukup mengetik angka seperti yang ada di formula bar ini, kemudian kalian ganti formatnya, seperti itu ya. Nah, untuk angsuran per tahun itu kita sudah mencari yang di atas tadi, jadi ini sama dengan C7, angsuran per tahun yang di atas. Kemudian kita absolutkan, kita beri tanda dolar, atau kalian pencet F4 di mana di keyboard kalian. Ini diabsolutkan angsurannya, kita tap lagi. Oke. Bunga per tahun adalah saldo awal ini dikali dengan bunga per tahun yang ada di atas. Nah, untuk mengunci bunga per tahun di atas ini, kita absolutkan lagi dengan pencet tombol keyboard pada F4, pencet tombol F4 pada keyboard, atau berikan tanda dolar seperti ini. Kalau sudah, kita next. Oke, untuk cicilan pokoknya adalah angsuran per tahun dikurangi dengan bunga per tahunnya. Ya. Sedangkan saldo akhir adalah saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Ini kita enter. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke tahun kedua. Untuk tahun kedua, saldo awalnya itu adalah saldo akhir di tahun pertama. Berarti kita pilih yang ini, kita enter. Oke. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita tarik ke bawah, nak. Ini kita tarik, ini kita tarik ya ke bawah, ini ditarik, ini kita tarik lagi, ini kita tarik lagi. Oke. Jadi sebenarnya kita itu hanya mencari rumus yang ada di bagian sini aja yang ibu beri tanda kuning. Ya, selebihnya itu sebenarnya kalian hanya tinggal menarik-nariknya ke bawah seperti itu. Dan catatan juga untuk tabel angsuran ini, di tahun terakhir ketika dia membayar angsuran pasti saldo akhirnya itu pasti dia akan menjadi 0, karena berarti dia sudah membayar terus-menerus seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita rapikan lagi tabelnya. Kita pilih all border yang ada di sini, kemudian bisa kita luaran, yang paling luarnya bisa kita tebalkan lagi, nah biar lebih terlihat rapi. Oke. Nah, kemudian ibu mau menambahkan gimana kalau misalkan ada angsuran misalkan kamu ngangsur handphone atau ngangsur laptop, tapi di sini bunga per tahun dan kamu harus membayar dalam jangka waktunya itu dalam bulan gitu, bukan per tahun lagi, dan angsurannya pun yang ditanyakan adalah angsuran per bulan. Maka kalau seperti itu, ketika mengisi PMT yang ada di sini ini, di bagian interest, di bagian rate-nya ini, itu kamu perlu membaginya menjadi 12, dibagi 12 seperti ini gitu ya. Nanti baru kamu enter, dan itu baru hasil angsuran per bulannya. Oke, jadi kalau nanti ada case soal yang dia menginfokan bunganya per tahun itu berapa, tapi ternyata waktu dan angsuran yang diminta itu adalah angsuran per bulan, maka
nanti di bagian angsuran per tahun, di bagian rate atau bunganya itu kalian perlu dibagi 12 karena bunganya itu per tahun. Kemudian yang di bagian sini juga, karena misalkan nanti tabel angsurannya per bulan, berarti ini angsurannya per bulan, bunganya per bulan, maka di sini pun rate-nya itu perlu kamu bagi menjadi 12 gitu ya, karena semuanya bulan tapi bunganya itu per tahun, sehingga mendapat hasil yang sesuai. Oke, untuk angsuran cukup segini dulu. Nanti kita lanjut ke case yang keempat. Oke, kita lanjut lagi ke case yang keempat. Ini kita tambah sheet lagi, terus kita buat soalnya. Ini contoh soalnya ya, ini 4. Oke, kita rename dulu data gaji pegawai. Di sini ada soal ya, soalnya itu berupa dalam bentuk tabel yang isinya adalah data gaji pegawai sampai bawah. Kemudian di bagian sini ini adalah instruksi kerjanya, instruksi soal yang dimintanya. Ini bisa kita lihat ke samping. Ya, ini bisa terlihat. Nah, untuk kolom-kolom yang diberi tanda warna abu-abu ini adalah kolom-kolom yang harus kalian isi menggunakan rumus dan fungsi-fungsi yang ada di Excel, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk case yang keempat. Ini adalah data gaji pegawai PT Inti Prima. Di sini dia ada statusnya dia, apakah sudah kawin atau sudah punya anak. Kemudian ada tanggal mulai bekerjanya dan nama-namanya dari 1 sampai 10. Kemudian di sini ada tanggal pelaporan. Tanggal pelaporan ini berarti adalah kita asumsikan bahwa hari ini adalah 31 Desember dan kita sedang membuat laporan gaji karyawan PT Inti Prima, seperti itu. Kemudian kita perlu mengisi dulu data-data pegawai yang ada di atas ini sebelum akhirnya kita menghitung perhitungan PPh karyawannya. Oke, kita lanjut ya. Untuk masa kerja ini kita menghitungnya menggunakan rumus date and time. Itu ada di sini ya, ada di keterangan soal, ada di instruksi soal. Diberitahu bahwa masa kerja diisi menggunakan rumus date time, dan di sini kita menggunakan rumus year frac. Ini beri penilaian dulu. Oke. Ini rumusnya ya, rumus yang akan digunakan pada masa kerja. Kita langsung saja. Pertama, sel aktif harus di bawah sini ya, diisi baris si alia di kolom masa kerja. Kemudian kita pilih insert functionnya. Ada year frac. Kalau kalian nggak ada year frac, di bagian sini bisa cari di atas sini. Tuh, ketik aja rumusnya, kemudian go, ada year frac, lalu oke. Nah, setelah di oke akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada start date dan juga end date. Start date itu berarti adalah tanggal mulai dia bekerja. Nah, tanggal mulai dia bekerja ini kita pilih yang ada di sini ya. Ini kita klik aja, jangan diketik, karena dia ini kan bisa digerakkan kursornya ya. Jangan diketik sekali lagi. Ini kita klik aja, klik seperti ini. Kemudian end date-nya itu adalah tanggal pelaporan akhir atau hari ininya. Berarti kita klik di sini. Nah, karena tanggal pelaporan ini nanti akan sama di setiap nama pegawai, berarti kita perlu absolutkan.
biar dianya nggak kemana-mana. Jadi kita kunci selnya. Oke, ini sudah diabsolutkan. Pencet F4 ya pada keyboard atau beri tanda dolar seperti ini. Lalu kita oke aja. Nah, ini 13 ya. Nah, kenapa ibu di sini bisa ada 13 tahun? Mungkin kalian kalau ini udah langsung apa ya, udah masih dalam bentuk angka ya, desimal. Ini ibu custom ya, ibu custom. Caranya adalah selnya masih tetap sama. Kemudian kita pilih formattingnya yang ada di atas ini ya, ada format, klik, kemudian pilih more number format dan pilih custom. Setelah pilih custom yang ada di bawah, di bagian type sini ya, di bagian type sini silakan kalian ketik 0 spasi tanda petik 2 tahun, tanda petik 2 lagi. Setelah itu kalian pilih OK. Nah, baru kalian tarik ke bawah. Oke. Ini ibu beri tanda kuning karena kita hanya mencari rumus yang ada di atas saja ya. Bawahnya kita tinggal tarik. Oke, lanjut ke status pegawai. Di keterangan soal di sini dituliskan bahwa status pegawai jika masa kerja di atas 5 tahun, maka pegawai berstatus tetap. Jika kurang, maka pegawai berstatus tidak tetap. Oke, berarti ini kita pakai rumus if karena di sini ada jika maka ya. Kalau pakai jika maka itu adalah salah satu rumus logika. Kita pakainya adalah if. Ini pakai if, berarti kita langsung pindahkan sel aktifnya di G8 di ibu. Kita pilih fx atau insert functionnya, kemudian kita cari if, pilih OK, akan muncul seperti ini. If-nya itu ada logical test, value if true, and value if false. Jika masa kerja di atas 5 tahun, berarti logical testnya itu adalah di kolom masa kerja ya. Jika masa kerja itu ada di kolom F8, kita klik aja di sininya. Oke. Lebih besar tandanya seperti ini. Lebih besar 5 tahun. Oke. Maka pegawai tersebut dikatakan pegawai tetap. Nah, karena tetap itu adalah kata ya, maka kita perlu memberikan tanda kutip 2 pada awalan dan akhiran kata. Kemudian value if false-nya, jika tidak maka dia tidak tetap. Ini juga sama, karena kita memakai kata berarti kita menggunakan tanda petik 2 di awalan dan di akhirannya. Oke, jika sudah kita OK, dan ini bisa langsung kita tarik. Oke, ini kita beri tanda kuning. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke bagian PTKP-nya. Di keterangan soal, PTKP kawin, jika pegawai berstatus K, maka mendapat PTKP kawin sebesar 4.500.000. Jika berstatus TK, maka tidak mendapat PTKP kawin. Ini berarti masih memakai if. Kita masih pakai if, berarti ini sama dengan bisa sih dipakai sama dengan, tapi kita pakai insert function aja langsung. Oke, if jika status pegawai berarti ada yang ada di sini ya, di bagian kawin sini, klik
sama dengan H ya. Ini tanda petik lagi karena K itu adalah kata, bentuknya kata. Maka dia akan mendapat 4.500.000. Oke, jika tidak, dia tidak mendapat apa-apa atau 0. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah kalian perlu mengetahui KTK yang kalian ketik di laptop kalian atau komputer kalian, apakah dia dalam bentuk K kecil atau mungkin kamu menuliskan dalam bentuk kawin, bukan huruf depannya saja. Berarti di sini harus menyesuaikan enak. Ya, harus menyesuaikan. Jadi kalau di sini ibu di C8 ibu menuliskan kayaknya itu huruf kecil, berarti ibu juga di sini harus huruf kecil gitu. Jadi diutamakan adalah mengikuti instruksi soalnya, jadi mengikuti juga format dan layout dari soal itu sendiri. Oke, kalau sudah kita pilih oke, biar ini kita bisa tarik. Nah, kalau kalian kalau kalian ternyata belum ada, ini titiknya kok Bu Tiwi ada tapi saya nggak ada, saya masih jelek gitu angka-angkanya, berarti diformat lagi ya, diformat misalkan menjadi accounting atau currency seperti itu. Ini Ibu format jadi accounting. Nah, balik lagi yang 54 juta ini nanti diketiknya langsung aja 54.000.000 gitu sampai 54 juta. Jangan dipakai titik, diketiknya jangan ketik RP-nya lagi juga. Lanjut ke PTKP anak. Dihitung berdasarkan jumlah anak. Per anak mendapatkan 4.500.000. Berarti ini sama dengan jumlah anak yang ada di sebelah kiri dikali 4.500.000. Nah, 4.500.000 nya juga langsung aja tulis angka seperti ini. Jangan tulis RP titiknya lagi. Kalau sudah, kita enter. Oke, ini bisa ditarik. Ini bisa kita format lagi juga pakai countingnya. Bagian yang diberi tanda kuning itu adalah berarti kita hanya mencari rumus yang bagian atasnya saja. Oke, untuk yang bagian tabel atas sudah terisi semua. Ini kita lanjut ke bawah. Ya, untuk lanjut ke bawah. Di sini ada premi asuransi sampai dengan PPh-nya dia. Selama 1 tahun berapa. Untuk premi asuransi ini kita lihat lagi di atas. Premi asuransi adalah 5% dari gaji pokok. Nah, gaji pokoknya ini sudah ada di bagian sebelahnya. Ya, ini balik lagi, perhatikan ketika kalian mengetik, kalau angka ya udah angka aja, tulis kalian tulis semua. Kemudian nanti bisa diformat menjadi currency atau accounting. Oke, tadi untuk premi asuransi adalah 5% dari gaji pokok, berarti ini sama dengan 5% dikali gaji pokok. Bentar. Ini kita tarik sampai ke 10. Kemudian bonus dulu. Bonus, jika pegawai memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, dia mendapat bonus 1 juta. Jika masa kerja kurang, maka tidak mendapatkan bonus. Ini lagi-lagi kita pakai if karena ada jika. Kita klik sini, pilih if. Jika masa kerja lebih dari 5 tahun, berarti kita ke atas lagi. Di bagian masa kerja sini, diklik. Itu lebih besar, 5. Maka dia akan mendapat 1 juta rupiah. Jika tidak mendapat apa-apa. Kalau sudah di oke,
lalu kita tarik. Ya. Nah, total penghasilan bruto itu adalah jumlah dari gaji pokok, premi asuransi, dan juga bonus. Ini kita pakai sama aja. Sum dari sini ke sini ke sini kita kan, kemudian kita kurung tutup, enter. Tarik lagi sampai yang ke 10. Biaya jabatan jika pegawai berstatus tetap maka dihitung 5% dari total penghasilan bruto. Jika tidak tetap tidak dikenakan biaya. Maka kita masih menggunakan fungsi if-nya lagi. If jika dia pegawai tetap, berarti bagian status pegawai di atas, diklik nih yang tetap di paling atas, sama dengan tanda petik 2 tetap. Value if true-nya dia 5% dari total penghasilan bruto, ya, dapat 5% dari total penghasilan bruto yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Jika tidak dikenakan biaya jabatan. Nah, perhatikan lagi di sini G8 di bagian status pegawai sama dengan tetap. Tetapnya kita pakai tanda kutip 2 karena tetap adalah kata-kata. Lalu diperhatikan juga kalau di ibu, tetapnya ibu tulis tetap gede semua. Kalau di kalian mungkin tetapnya kecil semua atau T-nya besar, yang selebihnya kecil. Berarti ini perlu disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan apa yang kalian ketik di atas ini tadi. Kalau sudah kita oke, lanjut ke bawah. Iuran pensiun, jika pegawai berstatus tetap maka dihitung 1% dari total penghasilan bruto. Ini berarti sama caranya seperti biaya jabatan. Fx if oke, di status pegawainya diklik, bagian bawahnya sama dengan tab. Value if true-nya adalah 1% dikali total penghasilan bruto. Value if false-nya dia 0. Sudah oke. Ya. Total pengurang adalah biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Ini mau pakai sum kalian juga nggak apa-apa. Kemudian bisa ditarik ke bawah. Penghasilan bersih sebulan itu adalah total penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangnya. Jadi sama dengan total penghasilan bruto dikurangi total pengurang. Enter. Langsung tarik ke bawah. Penghasilan setahun adalah penghasilan bersih sebulan dikali dengan 12. Kemudian ditarik ke bawah. Oke. Total PTKP di sini ada penjumlahan dari PTKP WP, kawin, dan PTKP anak. Berarti total PTKP adalah sama aja, sum dari sini WP, kawin, dan juga ke anak. Kemudian tutup kurung, enter. Ini kita tarik ke bawah. PKP di sini di soal adalah PKP adalah penghasilan setahun dikurangi dengan total PTKP. Berarti sama dengan penghasilan setahun dikurangi dengan total PTKP. Enter. Kita tarik ke bawah.
PPh setahun adalah 5% dari penghasilan kena pajak. Berarti ini sama dengan 5% dikali dengan PKP. Nah, ini adalah total total PPh-nya dia setahun, kita tarik. Nah, ini ada yang minus ya, bagian 2 sini dia ada yang minus. Dan kalau minus itu artinya dia tidak wajib untuk membayar pajak karena penghasilannya dia masih di bawah PTKP, sehingga nanti untuk laporan pajaknya ini dia akan menjadi nihil. Karena dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Kita beri tanda kuning dulu. Oke. Nah, setelah ini terisi semua, ini di bawah ada total nilai tertinggi dan nilai terendah dan rata-rata yang harus diisi. Kita ke kolom bagian gaji pokok aja, di bagian totalnya. Total itu kita bisa menggunakan sum ya, sum ada di atas sini. Oke, kita enter. Kemudian untuk nilai tertinggi adalah kita pakai max. Kemudian kita blok juga dari Alia sampai Zela gaji pokoknya mereka. Kita enter. Nilai terendah adalah min. Blok lagi. Blok nilai rata-rata adalah average. Average dari gaji pokoknya dulu. Oke. Nah, ini aja sebenarnya yang perlu kalian cari rumusnya. Sorry. Selebihnya ini bisa kalian tarik ke samping. Cara menarik adalah pastikan kode kursornya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini baru boleh kalian tarik ke samping. Ini juga sama. Ini juga sama. Dan ini juga sama. Nah, oke, kalau sudah ini kita beri tanda kuning, berarti sebenarnya kamu hanya perlu mencari di bagian yang kuning-kuning ini aja rumusnya. Selebihnya adalah kalian hanya tinggal menarik-nariknya saja ke bawah atau ke samping. Oke, ini adalah materi PTM kita. Sebenarnya nanti akan ada satu materi lagi yang akan Ibu berikan. Tapi selama kita PTM 2 bulanan ini kita membahas berkaitan dengan ini semua. Dan lagi-lagi Ibu sampaikan bahwa latihan-latihan PTM ini itu adalah bentuk-bentuk contoh soal nanti ketika kalian uji praktek di kelas 10 atau nanti ketika kalian USK kelas 12 nanti. Jadi untuk ujian praktek yang akan diadakan tanggal 7 Juni nanti itu Ibu mengambil materinya dari ini semua dan tolong dipelajari dengan baik. Oke, sekian dari Ibu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan boleh langsung WA Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.